Judul yang saya ambil yaitu puasa untuk pemulihan kesehatan. Ya, saat ini kita mungkin tahu ya ada banyak sebenarnya metode puasa. Saat ini saudara-saudara kita juga di umat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa, dan ya ada juga mungkin waktu dulu kita sekolah biasa puasa juga ya, kalau mau ujian, waktu kuliah kalau mau ujian biasa puasa juga. Di Alkitab juga Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Kemudian murid-murid juga ada yang bilang jenis ini harus dikalahkan dengan doa dan puasa. Ya banyaklah metode puasa dan semuanya itu tidak ada yang salah ya. Kemudian di samping, sebelum saya lanjut, di samping puasa itu sendiri, ada juga berbagai jenis cara untuk kesembuhan atau pemulihan kesehatan yang saat ini mungkin kita semua juga sudah pernah mengalami atau melakukan, atau kita dengar, tahu ya, sekarang informasi tidak ada yang tertutup ya. Ada cara-cara untuk pemulihan kesehatan mungkin dengan jus terapi, atau herbal, atau bahkan dengan obat-obat modern, ya, obat-obat konvensional. Nah, lalu apa bisa puasa ini juga dipakai sebagai salah satu metode untuk memulihkan kesehatan kita? Oke. Sebelum lanjut lagi, kita juga mungkin semua tahu ya bahwa banyak sekali yang bisa menyebabkan seseorang itu sakit. Apakah karena bakteri, virus, seperti yang sekarang sedang merajalela, ya virus corona ya. Kemudian stres, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam tubuh kita sebenarnya bisa juga terjadi penumpukan racun, dan penyakit biasanya terjadi salah satu juga karena fungsi-fungsi sel ada yang terganggu dan aktivitas normal tidak bisa dicapai karena sampah-sampah yang menumpuk dalam tubuh kita. Nah, dan ini juga bisa menyebabkan penyakit ya. Tubuh kita selalu sebenarnya berusaha untuk menjaga dirinya tetap sehat dengan memindahkan zat-zat racun, sisa-sisa racun, atau racun-racun yang baru dikenal. Jadi seperti kita batuk atau kita diare, kan itu artinya ada sesuatu atau benda asing yang tidak biasa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, tapi tubuh kita juga, puji Tuhan, dia sudah rancang untuk melakukan yang terbaik. Contoh, kalau mungkin orang minum alkohol pertama kali, bahkan banyak yang udah lama minum alkohol, tetap masih fungsi hatinya juga masih bagus ya. Atau ada mungkin baru satu kali merokok tidak langsung rusak paru-parunya. Satu kali kita tidak makan, kelewat jam makan, kita punya mah tidak langsung nyeri ya kan. Itu karena ada sistem atau mekanisme-mekanisme yang Tuhan buat ya, tubuh kita masih bisa mengkompensasinya ya. Atau mungkin begadang satu hari semalaman, besoknya ada yang mungkin tidak langsung sakit kepala, masih bisa ya bertahan lah. Tapi ketika hal-hal yang buruk ini akan terus kita lakukan, nah bisa juga lama-lama tubuh, sistem dari mekanisme pertahanan tubuh juga bisa kelelahan, dan akhirnya ini yang bisa membuat tubuh itu jadi berani untuk menyingkirkan apa yang berbahaya. Dan sebagai hasilnya kita sering, contoh sakit kepala, demam, ya, atau kesemutan, nyeri-nyeri yang lainnya, ya. Dan kita bilang semua ini sakit, penyakit ya, walaupun mungkin tidak seperti penyakit-penyakit parah lainnya. Nah, pada tahun 2016, kita lihat di slide ini, ada seorang dokter dari Jepang, dia namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dia menerima hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran karena berhasil menemukan mekanisme di balik proses sel-sel tubuh manusia yang hancur. Ya, sel-sel tubuh kita ini selalu setiap hari berganti ya, regenerasi. Tapi dia menemukan bahwa sel-sel ini ternyata bisa mendaur ulang bagian mereka sendiri secara terus-menerus. Jadi sel itu dia yang menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, beliau menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti hal ini. Dia mempelajari cara sel-sel manusia mendaur ulang sampah mereka. Ya, jadi dengan memakai, ada istilahnya suplai protein, ya, itu yang dipakai untuk bisa mendaur ulang lah
sel-sel yang rusak. Ya. Jadi proses ini secara ilmiah biasa dikenal dengan autofagi. Kalau auto dari bahasa Yunani, auto artinya kita lihat di slide ini yang berarti diri, dan fagein yang bisa diterjemahkan dengan makan. Ya, autofagi adalah suatu proses di mana sel tubuh kita bisa memperbaharui atau dia mendaur ulang dirinya sendiri, dan hal ini akan membantu untuk memperlambat proses penyakit, proses penuaan juga ya. Yaitu ini namanya proses di mana sel-sel bisa menghancurkan virus, bakteri, dan semua yang rusak ya dengan cara ini. Ya, dan dalam seluruh penelitiannya, Osumi dia menerapkan salah satu yang bisa mengaktifkan autofagi ini adalah dengan cara berpuasa. Ya. Jadi puasa ini akan merangsang tubuh supaya bisa memecah sel-sel yang beracun, dia buang semua limbah-limbah yang beracun. Jadi katanya menurut penelitiannya ketika seseorang itu berpuasa, sel-sel dalam tubuhnya akan hidup lebih lama ya, dan menghasilkan lebih banyak energi. Jadi tubuh juga akan sedikit mengalami peradangan ya. Jadi puasa ini yang akan mengaktifkan proses autofagi itu. Ya, jadi autofagi ini sangat-sangat penting. Proses yang sangat penting untuk kesehatan sel, pembaruan sel-sel, dan kelangsungan hidup manusia. Nah, katanya jika kita berpuasa, dikatakan puasa untuk kesehatan dan umur panjang ya. Jadi jika kita puasa untuk beberapa waktu yang singkat, maka sistem fisiologi tubuh juga akan mengeluarkan polusi dan sampah itu. Jadi dalam kurun waktu berpuasa ini, nanti sebentar saya akan kasih tahu ada beberapa langkah-langkah praktisnya ya. Tapi pendahuluannya kita mesti tekankan dulu bahwa ketika dikatakan bahwa ketika puasa ini dibarengi dengan cara-cara surga, metode-metode surga, kita semua sudah tahu ya. Kalau mau bilang New Start, saya rasa kita semua tahu ya apa itu. Maka dengan dipadukan dengan metode New Start dan puasa, maka itu akan menolong untuk mempercepat penyembuhan itu ya. Jadi ini akan menolong untuk tubuh bisa lebih fokus lah untuk mengeluarkan racun-racun di dalamnya. Kita lihat kalau hewan-hewan pun ya, kalau dia sakit biasanya mereka juga berpuasa ya, tidak mau makan dulu ya. Dan bagi manusia banyak penyakit-penyakit yang stadium akhir juga ya, dalam kasus ini dengan karena pola makan yang salah bisa tertolong dengan cara metode puasa ini. Nah ini kami itu tadi penemuannya 2016. Pada waktu tahun 2018 Tuhan sempat bawa kami ke Thailand, dan di sana mengikuti seminar dari Bethel Sanitarium di Korea. Jadi mereka Seventh-day Adventist juga, dan mereka sudah menerapkan program ini ya, program berpuasa ini. Dan katanya ya, menurut kesaksian Tuhan bekerja banyak melalui cara ini ya, dengan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada. Tapi ya kita mesti tahu cara-caranya juga ya, bukan hanya sekedar puasa dan sembuh setelah itu ya. Oke, jadi langsung saja. Sekarang saya akan sharing sedikit langkah praktisnya. Nah, jadi biasa kalau mengikuti program puasa yang dimaksud ini, akan saya bawakan ini, itu akan didahului dulu dengan puasa air. Kalau puasa air pasti semua sudah tahu ya. Puasa air itu artinya cuma minum air ya. Jadi dalam sehari, biasa hari pertama kita akan puasa air dulu ya. Jadi minum total 2-3 liter air putih setiap hari. Kemudian ya nggak bisa makan ya. Dan tidak boleh jus, tidak boleh apa, pokoknya cuma air putih. Kalaupun mungkin rasa agak lemas, agak pusing, ya bisa tambahkan seujung sendok garam di dalam gelas air ya, supaya bisa elektrolit yang dibutuhkan tubuh bisa tetap terjaga. Nah, ini hari pertama. Kemudian selanjutnya hari kedua, nah biasa ini bervariasi. Kalau kami yang biasa mengikuti program ini suami saya. Nah, jadi biasa bervariasi. Kalau kami waktu di Thailand itu dia ambil program 10 hari ya, 10 hari. Jadi satu hari puasa buah, hari pertama puasa buah, kemudian hari pertama puasa air, 5 hari itu puasa buah ya.
Tapi bisa juga kalau Anda mungkin tidak sanggup, ya bisa 3 hari, ya bisa 3 hari. Paling minim itu 3 hari, ya. Jadi selama 3 hari itu, ya setiap pagi, siang, malam kita makan hanya buah, ya. Nah, jadi prinsip-prinsipnya di sini. Contoh, jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, jadi pagi, siang, malam kita cuma makan buah. Tapi makannya itu hanya 250 gram lah, semangkok. Jadi kalau kita misalnya pagi kita makan apel, paling itu cuma sekitar 5 sampai 7 slice ya. Pokoknya kita bisa inilah ditakar. Nah, siang bisa ganti buah lain, tapi tidak boleh makan buah yang sama. Jadi setiap makan cuma boleh 1 buah. Tidak boleh didouble. Nah, siang kita mungkin mau variasi pepaya boleh. Kalau malam kita mau ulang apel juga boleh. Ya, tapi kalau mau buah yang lain bisa. Tapi prinsip buah adalah buah-buah yang manis atau yang apa namanya basah ya, bersifat basah, jangan asam atau mungkin kayak nanas, durian, itu jangan ya, nggak bisa. Nah, jadi selama 3 hari contoh ya, saya bikin 3 hari. Jadi hari pertama kita puasa air, hari kedua, 3, dan hari keempat kita puasa buah. Bikin seperti itu, dan ini yang tantangannya adalah kalau selama kami waktu di Thailand, kita juga diikuti itu, dijaga. Jadi waktu makan itu dijaga, dilihat jam. Jadi tidak boleh buah yang sedikit 250 gram itu habis cepat. Jadi paling lambat itu, paling cepat itu 30 menit. Jadi dia mau memanfaatkan kita punya proses mengunyah dalam mulut ini. Ya, karena banyak enzim-enzim yang berguna untuk pencernaan kita kalau kita manfaatkan proses mengunyah. Karena memang dari kecil saya juga terbiasa ya, karena kita sekolah apa segala macam, jadi pagi-pagi bangun cepat, makan cepat-cepat, ya, sudah terbiasa makan cepat memang. Apalagi kalau orang Manado makan rica, pedis, udah nggak hitung berapa menit itu sudah langsung tetelan ya, sudah telan. Nah, memang ini memang bergumul juga ya, tapi bisa, pasti bisa dengan pertolongan Tuhan kita melatih cara mengunyah kita juga ya. Dan di sini kalau memang betul-betul ikut programnya, pasti lama-lama akan terbiasa ya. Jadi, nah setelah makan buah, jadi seharian itu kita variasi. Kalau mungkin Anda rasa lapar, hanya bisa minum air lah. Ya, dan seperti yang saya katakan di awal, kalau memang program ini, ya kita sebaiknya ambil komitmen untuk tetap dibarengi dengan kehidupan New Start ya, tetap itu prinsip-prinsip harus tetap ada. Nah, kemudian ya ini ya yang tadi, kenapa sih makannya itu harus dijaga ya, harus sampai 30 menit ya. Karena dengan cara makan seperti ini, gula sederhana dari buah akan dengan mudah dicerna oleh sistem pencernaan. Jadi buah yang buah-buah segar bisa memperkuat sistem imun ya, dan juga melawan sel-sel kanker, menghasilkan energi ya. Jadi ketika kita melakukan proses mengunyah dengan baik, maka semua semua nutrisi dari apa yang kita makan itu bisa terserap dengan baik. Oke, jadi tadi ya pertama puasa air, kemudian kedua puasa buah. Nah, setelah kita puasa buah, kalau Anda puasa buahnya 3 hari, kita harus masuk ke recovery meal, istilahnya recovery meal itu 3 hari juga. Jadi atau kalau Anda puasa 5 hari, recovery meal-nya 5 hari ya. Ini tujuannya supaya kita tidak kaget. Kalau dulu kan saya juga waktu dulu puasa, contoh mau ujian, puasa itu dari jam 6 sore kan, hari Jumat sampai jam 6 sore tutup Sabat. Habis itu lihat makanan, lihat martabak, nasi goreng, pisang goreng, rasa-rasa semua makan. Karena sok laparan sekali ya. Tapi ternyata tidak baik kalau begitu. Harus bertahap karena tubuh kita juga tidak boleh dikagetkan, sistem pencernaan kita tidak boleh kaget, dia harus pelan-pelan dinaikkan ya, dia punya dosis porsi. Nah, recovery meal ini juga tidak langsung makan nasi yang banyak ya. Biasa hari keempat. Jadi kalau kita puasa air hari pertama, puasa buah 3 hari, berarti ini masuk ke hari ke-5 ya, hari ke-5 recovery meal. Nah, dimulai dengan apa? Ini mungkin digambar masih cukup banyak ya. Biasa kalau kita bikin ya nasi paling jadi 3 sampai 5 sendok saja, sendok makan itu makanan pokok nasi ya. 3 sampai 5 sendok. Kemudian satu macam lauk, mungkin mau coba tahu atau satu macam aja dulu, kemudian sayurnya juga semangkuk kecil. Ya. Dan prinsip yang sama yang dilakukan adalah seperti yang tadi.
proses mengunyahnya juga harus diperhatikan ya. Nah, itu tadi yang program ya, program selama, jadi kalau mau ikut yang tadi 3 hari artinya semuanya total 7 hari kita berprogram untuk puasa, untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Dan selanjutnya ada satu puasa lagi yang ada, yaitu puasa bertarak. Artinya ini setelah itu kita pun berhenti makan yang tidak sehat, makan hanya setengah porsi dari jumlah makan yang biasa, dan ya minum air putih udah pasti ya. Nah, jadi pada umumnya 1 hari puasa air, 3 hari puasa buah, selanjutnya kita puasa bertarak, bisa diulang sebulan sekali. Kalau Anda mungkin masih susah, ya kita bisa pelan-pelan untuk beradaptasi dengan hal ini. Mungkin saya rasa juga Jemaat Tanjung Perak sudah sering mendapatkan seminar kesehatan tentang pola makan dan sebagainya ya. Dan ya sebenarnya sih sekarang masalahnya adalah, yang saya alami juga sebenarnya bukan masalah di ilmunya. Kalau di ilmu kita semua pasti sudah tahu ya. Tetapi dari diri saya secara pribadi, saya mau bagaimana untuk pola hidup saya, itu tergantung dari kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau memang tips mau puasa ini mau Anda lakukan, harus dibarengi dengan New Start, ya, harus dibarengi dengan New Start. Karena tidak bisa dia berdiri sendiri, dan itu memang harus butuh komitmen sih. Jadi kalau Anda mungkin bekerja, tapi sekarang harusnya lebih bisa karena kita bekerja sudah lewat, kebanyakan ya bekerja sudah lewat Zoom atau apa, harusnya lebih bisa untuk dilakukan. Ya, jadi mungkin ini hanya bagian akhir saja. Jadi kita semua tahu ya bagaimana dosa, bagaimana sakit itu sebenarnya bisa masuk ke dunia ini karena ada dosa. Jadi lawan dosa adalah Allah, lawan sakit adalah sehat. Jadi untuk harus sehat, kita harus sama-sama kembali kepada Tuhan. Pastinya dalam setiap proses atau program-program pemulihan kesehatan yang kita harapkan adalah, bukan karena buah ini saya jadi sehat, bukan karena sayur ini saya jadi sehat, tapi kesaksian yang dari Bethel Sanitarium itu juga, mereka jadi programnya itu setiap ada jam lowong, semua pasiennya dibawa untuk mengenal Tuhan lagi, belajar Alkitab, belajar firman. Dan saya juga secara pribadi, ya walaupun kita sudah besar dari lahir Advent, tapi kalau memang rindu untuk melakukan program ini, kita juga bisa ambil waktu di sela-sela itu supaya tidak ingat-ingat mau makan, kita juga bisa terus merenungkan firman Tuhan, ya supaya ketika badan kita pulih sehat, ya kita tahu Tuhan yang memuliakan, Tuhan yang menyembuhkan ya. Ya, jadi ayat terakhir yang bisa saya share adalah sebagai penutup, Mazmur 120 disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi Tuhan rindu untuk kita semua sehat, dan semoga tips-tips ini, tips yang sederhana ya, bisa menolong kita juga untuk bisa bermanfaat bagi kita juga. Kalau mungkin ada sakit-sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, bingung bagaimana caranya, sudah minum jus ini itu tidak berhasil, mungkin bisa dicoba metode puasa. Tapi harus diawasi juga ya, harus dikonsul juga dengan dokter. Mungkin bisa karena kalau ada penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, mungkin agak berbeda dia punya penanganan juga. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.